Oke, saya mulai lagi. Nah, kita akan lihat dulu deh video tentang profil Akademi Pelit Buku. Ini adalah sebuah lembaga, bukan lembaga sih, komunitas ya. Komunitas di mana awalnya kita cuma ngobrol, bikin kelas satu 2 sampai kemudian kelas ini terus ada sejak awal mula COVID ya. Kita udah partisipannya kalau saya hitung tuh udah hampir 4.000 ya. Bahkan video ini udah nggak update lagi karena saya belum bikin video baru. Tetap kita udah ada sekitar 4.000 partisipan dan melahirkan banyak banget penulis. Bukan saya yang melahirkan, tapi teman-teman lahir sendiri karena keinginan untuk bertumbuh, pengen berbagi inspirasi untuk Indonesia. Yuk kita lihat dulu profil dari Akademi Penulis Buku. Nah, itu dia profil dari Akademi Penulis Buku ya, teman-teman. Emang sekarang belakangan kelasnya udah mulai jarang-jarang gitu ya, karena teman-teman sekarang lebih gampang untuk belajar. Banyak banget kelas menulis. Kalau zaman COVID kan nggak begitu banyak ya. Jadi kita dulu sediakan kelas-kelas ketika COVID lagi panas-panasnya gitu. Ya. Nah, hari ini buku yang pengen kita bahas adalah Silent Fight. Ya, ini terbitan dari kelompok Gramedia Buana Ilmu Populer, ditulis oleh Mbak Ina Leviana Elda, gitu ya. Boleh ya teman-teman, aku perkenalkan dulu ya Mbak Inanya. Ini saya baca dari halaman profil penulis ya. Mbak Gina tinggal di Bali dan Jakarta. Mbak Gina juga memiliki kepedulian besar terhadap sahabat dengan lupus autoimun lainnya. Begitu pula dengan penyakit kronis dan mereka yang berduka dan kesepian. Ada yang kesepian hari ini? Oke. Mbak Gina begitu peduli. Nah, Mbak Gina ini kalau teman-teman pengen bersahabat, silahkan hubungi di Instagram @gina_leviana. N-nya double ya, Gina Leviana. Hari ini moga-moga nambah sekitar 10 follower ya dari kelas ini ya, atau mungkin 20 gitu. Nah, buku Mbak Gina ini punya subjudul, jadi Silent Fight. Subjudulnya adalah Memoir di Antara Langit dan Lupus. Ya, boleh saya spill ya, apa yang menjadi ringkasan kecil dari buku ini? Silent Fight adalah sebuah perjalanan batin tentang kehilangan, kesunyian, dan harapan. Sebuah kisah panjang tentang sakit dan luka yang tak terlihat pada jiwa, pada mimpi, dan pada cinta yang pernah hilang. Di balik diamnya diagnosis dan redupnya perhatian, ada suara-suara lirih yang jarang terdengar. Ketakutan, keletihan, sekaligus kerinduan untuk tetap hidup sepenuh hati. Inilah karya yang ditulis dengan kejujuran yang lembut tetapi mengguncang, yang mengajak pembaca menyusuri lorong gelap tempat manusia belajar bertahan, saling menggenggam dalam sunyi, hingga akhirnya menemukan cahaya yang bisa dibagi bersama. Puitis banget ya, puitis banget. Kita yakin banget bahwa isi bukunya juga sepuitis itu, dan ini adalah janji ya. Eh, Apa yang ada di blog ada janji bahwa isi buku akan banyak berkisah tentang itu, tentang mimpi dan tentang cinta yang hilang. Oke.
Mbak Gina, halo, selamat sore Mbak Gina. Halo, selamat sore Pak Anang. Eh, Selamat Mbak, sore semuanya. Mbak Gina ada teman-teman nggak yang dikenal dari yang hadir di sini? Tadi saya barusan habis chat-chatin orang-orang, Ah, coba saya lihat ya sebentar. oke. Cek Ada dulu yang deh. saya eh, gimana lihatnya Pak? Oh ini. Hmm, Pasti bukan Zoom-nya sendiri. iya benar Pak. Kayaknya belum ada yang join nih Pak Anang. Oke, oke. Moga-moga bentar lagi deh pada ini, pada Tunggu. ikutan. Ada belum? Belum ada ya? Belum belum ada Pak. Oke, belum ada. Mbak Gina ini udah dapat, udah kita baru semenit pertama udah bikin nangis nih. Di kolom chat, Bu Agnes, aduh Mbak Gina, saya sudah meneteskan air mata dengar cerita awal tadi. Gitu. Tuh kan, aku nggak ada tisu juga sih. Nanti kalau aku ikut meneteskan air mata, berarti videonya aku matiin ya. Oke. Jangan gitu Pak, saya juga bakal berair air mata nih kalau ngomongnya. Jangan, meneteskan air mata itu bikin Spoiler batal pas lagi puasa. saya Spoiler pas lagi saya proses pengeditan dan penyuntingan bersama Nah, Pak Anang juga kita penuh dengan tangisan ya Pak Anang ya. iya, betul-betul nangis bareng ya. Mbak Gina, posisi sekarang di mana? Di Bali atau di Jakarta atau di mana? Saya di Bali Pak, cuma saya memang kebetulan sering bolak-balik Bali dan Jakarta seperti Hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Sekarang lebih banyak di? Untuk sekarang lebih banyak di Jakarta sih Pak. Oke, lebih banyak di Jakarta ya. Oke, oke. Iya, Eh, Mbak Gina, ini aku baca di subjudulnya kan ada memoir di antara langit dan lupus. Apa itu langit dan apa itu lupus? Itu kan janji Mbak Gina kan? Berarti Mbak Gina di buku ini akan cerita dua hal ini ya. Ada betul. langit, ada lupus. Ceritain dong satu persatu langitnya apa maksudnya dan lupusnya itu apa di dalam kehidupan Mbak Gina. Itu pertanyaan yang sangat kreatif Pak Anang dan terima kasih sudah menanyakan karena saya itu meletakkan kata lupus dan langit itu seperti dua dunia yang sangat berbanding terbalik gitu, Mm-mm. Pak Anang. Kalau lupus itu mungkin sesuatu yang sedihnya, yang sakitnya, yang proses manusia itu berduka, dan bagi saya pribadi waktu itu adalah pertarungan terberat saya. Sedangkan langit itu sebagai metafora ketika saya itu lagi happy-happynya, saya lagi semangat hidup, saya lagi suksesnya, lagi banyak bersosialisasi. Jadi memoir di dua dunia antara yang paling tinggi dan yang paling rendah seperti itu, Pak. Metafora Oke. untuk kedua dunia tersebut seperti itu. Ya, teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba pengen banget nulis memoir sebagus Mbak Gina ini, maka carilah kontras antara kehidupan yang kita alami gitu ya. Sesuatu Betul. yang ada di langit banget sama sesuatu yang ketika kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka buku itu akan insya Allah niscaya gitu ya kalau Tuhan mengizinkan akan dipinang gitu ya oleh penerbit gitu. Nah, Mbak Gina, langit ini kan kalau saya baca di buku bukan sekedar metafora tentang pencapaian Mbak Gina yang lagi tinggi-tingginya gitu. Langit ini juga ada kaitan dengan mimpi Mbak Gina di masa kecil kan ya. Betul, Pak Ana. Mm-mm. Ceritain dong. Eh, bahwa itu mungkin ada korelasinya dengan pekerjaan saya, yaitu saya kebetulan kemarin bekerja sebagai cabin crew di Timur Tengah, di daerah Timur Tengah Oke. yang sekarang juga lagi marak beritanya ada bom di Bahrain dan di Nah, Riyadh dan Dubai dan segala macamnya. Dan itu salah satu cita-cita saya ketika saya masih di bangku SMA dan kuliah bahwa saya ingin melihat dunia, saya ingin merasakan segala sesuatunya bukan hanya dari buku perpustakaan yang sering saya kunjungi. Saya juga ingin bertemu banyak sekali orang di segala belahan penjuru dunia dan ketika saya lagi happy-happynya, senang-senangnya itu saya diberikan sesuatu yang saya anggap awalnya musibah tapi pada akhirnya adalah suatu gift gitu ya Pak Anang. nah, Itu sebuah penyakit autoimun namanya lupus seperti itu. oke. Kabin kru itu bahasa awamnya pramugari. Betul, Sama nggak? di ya Sama ya. sama Pak, sama. Sama ya kabin Dan kru ya. cabin crew pramugari sama aja. Oke, teman-teman. Kapan pertama kali
teman-teman ketemu penulis buku yang pramugari, ayo ada gitu. Kalau belum berarti ini adalah hari pertama teman-teman ketemu seorang pramugari yang adalah seorang penulis buku. Itu kalau saya baca di buku, Mbak Gina, jadi dulu ketika Mbak suka di perpustakaan, baca nama-nama kota, kemudian landmarknya segala macam, itu itu jadi salah satu benih dari cita-cita Mbak Gina untuk menjadi seorang kabin kru. Benar nggak ya? Benar, Pak Anang. Ah, Sangat benar, ya. Saya orangnya cukup penasaran, cukup memiliki rasa penasaran yang tinggi lah, Pak. Kalau saya tuh nggak cukup puas hanya melihat dan mendengarkan cerita orang gitu. Saya ingin merasakan sendiri. Dan itu ah. salah satu alasan saya waktu itu pengen kerja jadi ya, pekerjaan yang membawa saya keliling dunia itu. Kota-kota mana aja ya yang dulu jadi impian Mbak Gina sampai akhirnya terkabul nih. Aku datang ke kota yang terbaik ini yang pernah aku impikan di masa SMP, SMA gitu. Hmm. Kota-kota salah satu yang berkesan mungkin Paris karena Mhm, saya flight pertama ke sana. mhm. Mungkin daerah-daerah yang jarang dikunjungi atau dijamah orang untuk dunia penerbangan seperti ke Afrika Timur atau Afrika Selatan juga bagus sekali. Eh, tapi negara-negara Asia juga nggak kalah cantiknya gitu Pak. Mhm. Banyak juga di daerah Indonesia juga yang bagus juga gitu Pak Anang. Oke, oke. Tapi aku khawatir nih acara ini teman-teman nanti yang tanya bukan tanya bagaimana nulis buku, tapi bagaimana bisa lolos jadi pramugari nih. Saya khawatirnya gitu. Nggak apa-apa juga Pak, sekalian kisi-kisi loh. Gitu ya, kayaknya Bu Agnes juga pengen daftar jadi pramugari nih, Bu Agnes, Mbak Siap, Fitri Ibu, ya. semangat. Gitu. Oke, berarti salah satu kota yang pengen didatangi itu Paris ya ketika itu ya. Ah, Iya, oke. Dan pilihan yang menjadi kabin kru bukan kabin kru domestik, bukan berarti kita membedakan gitu ya atau membandingkan, tapi pilihan Mbak Gina akhirnya bisa lompat langsung menjadi kabin kru dari pesawat maskapai internasional ya. Begitu. puji Tuhan, Alhamdulillah, iya Pak. Oke, teman-teman. Bayangkan sekarang teman-teman, kita lagi cerita tentang sesuatu yang asik, sesuatu yang mengantar Mbak Gina seolah semua baik-baik saja. Impian dia tes menjadi seorang kabin kru, kemudian dia lolos dengan segala macam apa tesnya ya. Nanti teman-teman bisa baca deh gini ya, betapa serunya ya Mbak Gina menjalani tes untuk menjadi seorang kabin kru dan langsung penerbangan internasional, maskapai internasional, seolah kehidupannya baik-baik saja gitu. Bener nggak Mbak Gina? Berapa tahun itu kondisi baik-baik saja, seolah semuanya diberkati Tuhan, nggak bakal ada titik balik gitu. Itu berapa tahun Mbak? Mbak Gina menikmati masa-masa enak gitu. Menurut saya, Pak Anang, Mm-mm. sorry, saya sambil ngupload di IG Stories buat ngajak orang-orang datang juga. Oke, oke. Menurut Ah, saya, yang segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang saya bilangnya waktu di buku saya, Bumi Saya Yang Baru, Pak. Pijakan Bumi Saya Yang Baru. Itu tahun pertama di 2019 ya, bertepatan dengan tak takut, dengan tahun terakhir sebelum COVID-19 ya, Pak, waktu itu. oke. Eh, jadi bagi yang akan atau sudah membaca buku saya, kebetulan ini timeline memoir saya itu bertepatan dengan bersinggungan dengan periode dunia lagi ditutup yaitu COVID-19 ya Pak Anang. Dan jadi di waktu yang bersamaan menurut saya tahun yang paling bahagia selama saya berkarir itu tahun 2019 karena waktu itu dunia masih belum berubah, dunia penerbangan belum ditutup, semua masih terbuka dan ya seperti itu. Oke, Nanti jadi panjang kalau teman-teman. saya cerita. Iya, teman-teman ada satu satu adegan yang bagus banget di buku ini. Jadi sebelum kita masuk ke titik baliknya Mbak Gina, yaitu bagaimana Mbak Gina itu menceritakan betapa excitednya ketika pertama kali dia memakai seragam kabin kru gitu. Nah, bisa bayangkan itu mungkin seperti anak TK ketika pertama kali pakai seragam TK yang bentuknya baju kelasi gitu ya kan di anak-anak sekolah kan banyak banget pakai model kelas. Mungkin se-excited itu gitu. Mbak Gina merasakan itu ketika pertama kali menjejakkan kaki di pesawat terbang pakai seragam maskapai internasional gitu. Bisa cerita dong. Nanti bisa teman bandingkan nih bagaimana Mbak
Mbak Gina bercerita secara lisan maupun ketika Mbak Gina melukiskan itu di dalam bentuk tulisan di buku ini. Gitu. Ceritain ya Mbak Gina. Em, yang saya tuliskan di Ah, buku, ah, sedikit saya persingkat Pak Anang, tapi ah, sejujurnya saya waktu itu senang sekali. Ada perasaan bangga sih Pak, ya perasaan paling dominan bangga dan bersyukur kepada Tuhan ya pastinya karena ya. saya merasa saya merepresentasikan negara juga karena kebetulan kru dari Indonesia nggak sebanyak itu jumlahnya untuk di airlines maskapai Timur Tengah Pak. Mm-mm. Jadi saya pikir selain saya juga bangga dan saya membahagiakan orang tua saya dan keluarga saya juga merasa saya juga mewakili negara juga, negara Indonesia juga Pak, bahwa saya oh sekarang saya udah keluar dari lingkungan saya di Indonesia, saya harus bersifat ke kancah yang lebih lebih luas ya Pak ya. Mm-mm. Bahasanya beda, saya harus ngomong pakai bahasa Inggris dan em, banyak juga yang nanya, oh di Indonesia tuh di kota mana sih? Oh aku pernah dengar Bali, katanya seru banget pantai-pantainya gimana sih? Itu wawasan kita lebih luas ya Pak. Saya sempat Oke. nulis di buku, kalau kita itu sudah keluar, Mm-mm. kita merasa bahwa rumah itu terkadang bukan merupakan suatu tempat, Pak, tapi kadang itu juga suatu Mm. perasaan. Iya. Saya keluar, saya merasa bukannya saya kangen aja sama Indonesia, tapi saya juga mm, merasa bangga dan justru rasa nasionalis saya itu malah lebih tinggi, Pak. Karena saya ngerasa saya harus, oh ini pertama kali aku ketemu orang Indonesia namanya Gina. Oh ini kru dari Indonesia. Gimana sih dia kalau kerja? Terus saya juga menggunakan seragam pertama kali, teman-teman saya di Indonesia juga nanya, Gin, gimana di luar sana? Kondisinya bedanya gimana? Makanan berubah, perubahan makanannya gimana? Kamu cuacanya gimana? Jadi saya perantaraan antara dua dunia panang. Itu yang saya Mm-mm. rasakan. Oke, makin Ya. penasaran ya teman-teman ya. Gimana? Mau beli bukunya? Jangan ya, jangan sekarang ya. Tetap stay di sini aja, teman-teman juga bisa dapatkan bukunya ini entah di gramedia.com atau di toko buku offline ya. Ini lagi banyak banget ya, lagi beredar banget bukunya. Terus kemudian juga di apa bisa juga pesan langsung ke Mbak Gina. Tadi juga Mbak Gina pesan ke saya, Mas Anang aku mau bagikan dong bukunya gitu ya. Mau nggak teman-teman ya? Nanti kita Mau bagikan. Jadi dong. mau ya. Eh, Hari ini kita akan bagi beberapa buku, nggak cuma bukunya Mbak Gina, ada juga sumbangan dari teman-teman ya, ada dari Mas Fit, terus ada juga dari Ibu Agnes ya bukunya. Kita akan bagikan 5 buku hari ini untuk yang penanya. Jadi teman-teman boleh deh mulai hari ini. Mulai sekarang, mulai cari-cari pertanyaan boleh, enggak harus nunggu nanti di belakang gitu. Karena kita ini modalnya ngobrol aja sih ya, kita nggak ada slide segala macam. Teman-teman boleh mulai resen atau mulai ketik di kolom komentar. Tapi prioritas buat yang tanya langsung ya, gitu. Mbak Gina, aku tadi baca di blog ya di halaman belakang itu kan ada janji juga nih bahwa ini adalah kisah panjang tentang sakit dan luka yang tak terlihat pada jiwa, mimpi, dan cinta yang pernah hilang. Ada cinta yang pernah hilang nih. Ada Mbak Gina panang. janji apa dalam buku ini? Berarti ada roman-romannya juga buku ini. Boleh dijawab, boleh Walaupun juga harus dijawab. opsinya cuma dua ya, Pak. Ya, option cuman Harus atau harus. boleh. Iya. Nah, jadi gini Pak Anang, sejujurnya kalau bagian romansnya ditambahkan bukunya 600 halaman loh. Nggak, sebenarnya Oke. jadi selain 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 saya tulis bahagia-bahagianya keliling dunia dan sedih-sedihnya autoimun lupus, saya juga selipkan sedikit eh eh, proses berduka atas kehilangan sesuatu ya Pak Anang. Jadi di buku saya itu kan ada cinta yang hilang, ada kesehatan yang hilang, dan itu semoga mewakilkan perasaan orang-orang di luar sana yang Mm-mm. kehilangan sesuatu juga. Jadi kalau di saya itu saya masukin ada suatu cinta, saya bilangnya apa ya? Mungkin gini ya Pak Anang, karena kalau kita cinta pada seseorang atau cinta pada sesuatu ketika kita tuh lagi di lingkungan yang baru, itu akan lebih berkesan dibandingkan kita suka atau sayang pada seseorang atau sesuatu yang di itu memang hidup kita dari kecil gitu loh Pak. Mbak Gina lagi Saya cari kata-kata biar dia nggak nyebut nama. susah nih Pak, saya Oh, filternya banyak nih soalnya.
Oke, kita tunggu sampai jam 7 malam. No, tadi kata 2 jam aja, Oke, satu oke. jam. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya, jadi karena saya juga, saya bingung Pak kalau bagian sini. Oke, oke. Jadi gini teman-teman, oke deh. Mbak Gina nggak enak ngomongnya gitu ya. Aku mau ngomong tapi nanti mungkin videonya harus diedit. Jadi di tempat di tempat bukan di Indonesia, di tempat Mbak Gina kerja sana, di tempat yang amat sangat jauh. Di buku ini ada kisah cinta Mbak Gina dengan seseorang di sana, gitu ya. Nah, ramuan antara pramugari, kisah cinta yang hilang, kemudian lupus itu ramuan yang dalam tanda kutip sempurna untuk sebuah memoir. Jadi kita tidak sedang membaca jurnal semuanya baik-baik saja, semuanya indah-indah saja, tetapi ada juga cinta, ada juga soal luka hati dan menjanjikan banget ya. Moga-moga teman-teman mau mengoleksinya ya, harus ya gitu. Saya nggak dapat komisi teman-teman ya gitu ya. Cuman saya pengen memperkenalkan Mbak Gina, tulisannya bagus. Mbak Gina ini ada pujian nih dari salah satu teman yang hadir di sini dari Mbak Oh iya, ya saya juga baru lihat nih. dari Mbak Yanti. Mbak Yanti itu tadi udah dari jam 3 deh, kayaknya udah nunggu di waiting room. Mbak Yanti Waduh, Setiawadi. makasih. Mbak, kata-katanya bagus, puitis sekali, sering ngarang ya. Udah bikin buku apa aja? Jawab dulu deh Mbak Gina. Salam kenal Ibu Yanti Setiawadi ya ini Heeh, di chat. iya. Terima kasih Bu Yanti. Kata-katanya bagus, puitis sekali, sering ngarangnya udah bikin. Terima kasih Bu. Cuma ini Iya. buku perdana saya yang pertama kali terbit di penerbit secara Hmm. sah dan legal. Sebelumnya saya mungkin untuk koleksi pribadi saya aja. Saya pernah bilang ke Pak Anang dulu, saya itu nggak cukup percaya diri untuk sharing tulisan saya Bu Yanti, walaupun itu jadi hobi saya sedari kecil. Saya juga dulu suka nulis puisi dan lainnya. Cuma kalau kata banyak penulis buku lain juga ya, kalau kita belum benar-benar jatuh sama kita belum benar-benar menghadapi suatu cerita di hidup itu yang membuat dunia kita porak-poranda, kita kadang nggak tahu trigger untuk nulis itu apa. Jadi kalau untuk seorang seniman seperti penulis lagu atau pembuat film juga sesudah mereka melewati masa-masa depresi atau paling sulit di kehidupan mereka, mereka tuh baru menemukan titik timbal balik. Oh, oke, aku mau menuliskan ini, aku dapat inspirasi seperti ini. Jadi mungkin terima kasih juga atas pengalaman buruk saya itu menghasilkan buku pertama saya. Tapi ini baru buku perdana saya kok, Ibu Yanti. Saya belum Oke. pernah terbitin apa-apa lagi ke publik. Oke, Seperti buku itu. pertama dan bisa sebagus ini ya. Tapi jangan Amin. jangan jangan lihat buku pertamanya karena Mbak Gina seperti tadi bilang dia udah berproses ya panjang gitu. Cuman yang sebelumnya belum dirangkai menjadi sebuah buku, masih kumpulan puisi, mungkin juga jurnal ya, catatan harian-harian gitu yang ditulis. Iya. Tapi kita nggak usah nunggu jatuh banget kan untuk bisa nulis buku gitu. Oh, nggak usah, Pak. Itu cuma saya aja, menurut saya pribadi. Saya terpanggil untuk nulis sesudah ada kejadian seperti itu, gitu. Oke, teman-teman makin penasaran ya. Berarti kisah ini dimulai dari langit, ya, dari seperti pesawat lagi lepas landas, naik tinggi banget, ketemu di awan, lihat bawah lautnya biru banget, tapi pada titik tertentu Mbak Gina harus menghadapi kenyataan yang disebut dengan titik balik. Mbak Gina tadi udah spill ya, ada satu titik balik. Itu ada kaitan dengan kata kedua di subjudul ini kali Mbak ya, langit dan lupus. Bener nggak? Betul. Saya nembaknya Betul, Pak bener ya. Anang. Heeh. Sambil saya panggil lagi orang-orang nih, kok belum ada yang join ya, Pak. Eh, Waduh, em, ketiduran kali Mbak. mungkin, Pak, masih sore-sore gini ya. Heeh. Iya, jadi selama saya di tengah-tengah tahun bekerja saya kebetulan terkena sebuah diagnosa gitu ya Pak, yang cukup panjang Hmm, hmm, perjalanannya. hmm, hmm. 3/4 dari isi buku saya jelaskan di memoir saya bahwa itu saya kena autoimun namanya lupus gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Oke. Dari seseorang yang kuat, tegar, bantu penumpang di pesawat, bantu ngangkat tas ya ke bagasi atas, kemudian terbang banyak berdiri di pesawat, tahu-tahu terkena
autoimun gitu ya. Dan itu pun Betul. tidak langsung ketahuan bahwa itu adalah autoimun. Itu lama sekali, Pak. Itu lama sekali prosesnya juga sekitar hampir 1 tahunan. Dan ya, ya seperti itu, Pak. Saya nggak maksa Mbak Gina cerita soal hal-hal sisi gelap ini, tapi Mbak Gina pilih sendiri deh bagian cerita dari buku ini yang kira-kira itu memastikan bahwa ada sesuatu ketika Mbak dilambungkan setinggi langit, terus kemudian Mbak seperti dilepas gitu ya, bleng jatuh. Sesuatu yang tiba-tiba kontras banget dari yang kalau saya baca di buku ini ya, dari Mbak yang pakai high heel sepatunya, pakai pakaian sedemi, bahkan sampai ke teman-teman kalau baca di buku ini bagaimana seragam kabin kru gitu ya, itu harus benar-benar lipatannya, cara cara gosoknya, telikanya itu harus benar-benar rapi, tidak boleh ada yang salah, nggak boleh ada rambut kelihatan yang tidak pada tempatnya gitu. Tiba-tiba Mbak Gina sakit dan harus pakai kursi roda. Aku sekali lagi aku nggak pengen Ekstrim cerita ya. banyak ya, kontrasnya sedemikian ini. Mbak Gina boleh deh cerita yang mana aja gitu, karena kan saya Mbak Gina boleh deh filter mana yang mau kita spill, mana yang enggak gitu. Cerita dong Mbak sedikit deh tentang penyakit itu dan bagaimana itu mengubah hidup Mbak Gina dari seseorang yang disanjung, dipuji segala macam, tiba-tiba merasa apapun itu gitu. Em, Boleh bikin nangis boleh enggak. saya harap ada kata-kata atau kalimat yang bisa merepresentasikan apa yang saya rasa ya, Pak Anang. Mm-mm. Tapi hmm, mungkin saya gambarkan secara ini aja. Kalau ulat, proses metamorfosa ulat kepompong menjadi kupu-kupu, saya baru aja berapa hari atau minggu menjadi kupu-kupu, saya harus balik lagi gitu, Pak Anang. Saya saya balik laginya pun bukan ulat tapi menjadi yang lebih kecil lagi gitu, Pak Anang. Itu yang saya rasakan. Kalau itu cukup menggambarkan. Karena menurut saya gini, lebih sulit bagi manusia untuk kehilangan sesuatu yang tadinya mereka itu nggak punya. Sorry, maksudnya gini, lebih sulit untuk manusia itu untuk kehilangan sesuatu yang dia rasa itu sumber kebahagiaan dia sesudah sebelumnya itu dia nggak dapatkan itu. Saya ngomong belibet gak, Pak? Jadi Ya. dulu kan saya pengen banget mendapatkan itu. Saya dulu lagi rasa definisi bahagia saya itu tuh kerjaan saya lagi sukses-suksesnya berkarir. Saya masih muda waktu itu. Saya lagi bangga terhadap segala-galanya. Saya lagi mensyukuri segala sesuatu. Intinya saya lagi enjoy banget hidup lah, Pak Anang. Hmm. Terus saya itu baru aja menginjakkan kaki saya untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih independen untuk keluar ke dunia, untuk mendapatkan pekerjaan saya sendiri dan um, uh, untuk merasakan dunia lah, Pak, menurut saya waktu itu. Hmm. Dan saya itu harus kehilangan itu di saat saya tuh lagi tinggi-tingginya gitu, Pak Anang. Hmm. Masuk kata-kata saya tadi, kalau kita memang masih belum nyampe di situ tapi kita kehilangan itu menurut saya nggak ada yang mudah, tapi itu akan lebih mudah, Pak. Dan saya tuh waktu itu saya ekstrim juga. Saya kehilangan saya kehilangan adalah fisik saya. Ketika pekerjaan saya itu tuh sangat fisik waktu itu, Pak. Yaitu saya bantuin orang, saya harus buat ngangkatin barang, ngangkatin koper, saya harus bantu banyak orang sakit, saya bantu banyak orang tua di kursi roda, saya bantu mengadministrasikan oksigen untuk orang sakit, penumpang sakit di Hmm. pesawat, untuk memberi bantuan kepada orang yang butuh makan, untuk melayani orang. Tapi sekarang saya harus di posisi itu. Dan pada saat itu yang bikin berat adalah pekerjaan saya itu kan ya service ke orang, tapi ada safety-nya juga gitu Pak Anang Hmm. sebagai pramugari itu. Tapi ketika saya lagi sakit, saya harus menjadi orang di posisi itu. Dan pada saat saya bekerja kan mungkin saya ngebantu banyak banget orang di luar sana. Hmm. Tapi ketika saya lagi sakit, saya merasa orang-orang malah meninggalkan saya. Jadi saya rasa ada perasaan juga kecewa luar biasa bahwa
sebenar-benarnya kok nggak ada yang peduli pada saya, tetapi pekerjaan saya dulu sangat banyak peduli terhadap orang yang nggak saya kenal. Ketika saya jatuh seperti ini kok rupanya sangat bisa dihitung jari dalam satu tangan, itu pun nggak, tangannya juga nggak full jarinya. Hmm, 1 menit Pak Anang, saya coba tutup pintu sebentar. Sorry, sorry, bentar. Oke, oke. Baik, teman-teman, sambil nunggu Mbak Gina ya. Dia kan nggak dengar ya, dia lagi ke sana ya. Aku bacain satu. Ya, Mbak Gina, aku lagi janjiin ke teman-teman yang ada di sana tentang apa kata Dokter Cindy dan apa kata Mbak Tanti. Boleh ya aku bacain ya, yang ada di testimoni ini ya. boleh Dokter, Pak. Dokter Cindy adalah salah satu dari sekian belas dokter yang harus ditemui Mbak Cindy. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran sedikit, penyakit lupus ini adalah atau imun itu adalah penyakit yang amat sangat sulit diagnosanya untuk menegakkan diagnosanya, sehingga Mbak Gina ini harus ketemu belasan dokter dan sekian banyak rumah sakit. Salah satunya adalah Dokter Cindy ya. Dokter Cindy nulis testimoni di sini. Buku ini menggambarkan bagaimana akhirnya Gina menemukan self-love dan bersahabat dengan lupus, sebuah penyakit yang disebabkan oleh gagalnya self-tolerance pada sistem imun. Terus dari Bunda Tanti, ini sesama Kodapus, orang dengan autoimun lupus, beliau nulis testimoni begini setelah membaca buku Mbak Gina. Buku ini berkisah tentang seseorang dengan lupus yang menggambarkan perjalanan hidupnya dari kehidupan yang dulu tampak sempurna menjadi penuh perjuangan untuk berdamai dan hidup berdampingan dengan lupus. Gitu. Jadi sekali buku ini berbicara tentang kontras dan bagaimana Mbak Gina berproses amat sangat panjang sampai kemudian ketemu satu orang dokter yang Mbak Gina bisa menggambarkan Dokter Cindy ini seperti sebuah novel gitu. Jadi tidak hanya sekedar oh aku ketemu Dokter Cindy, ke Dokter Cindy ngasih, dia bisa menggambarkan bagaimana perjumpaan dengan dokter, bagaimana kemanusiaan dokter ini, bagaimana mereka berkawan gitu di dalam buku ini. Jadi ini seolah kita baca novel sih sebenarnya kalau baca baca cerita ini ya. Nah, teman-teman, ini udah dua orang mungkin udah capek ngangkat tangan ya. Jadi Oh, biar biar Mbak Fitria dan Mbak Milva tidak capek ngangkat tangan, oke deh, kita bikin kita buat kesempatan buat Mbak Fitria untuk bertanya. Moga-moga masih di situ dan belum ngambek. Halo Mbak Fitria. Makasih Mas, sampai Oke, ngakak saya. Mbak Mbak Gina, Mas Anang ya, makasih. oke. Eh, Mbak Gina saya salut banget dengar ininya tadi, Mhm. dan benar tadi yang pujian di chat itu saya juga terpesona dengan kata-kata Mbak Gina tadi pas waktu ngomongin yang masalah romantis ya, dan agak-agak tercenung ketika sudah masuk ke sisi gelapnya. Tapi mungkin pertanyaan saya ini agak-agak masuk ke yang sisi gelapnya. Saya penasaran iya. dengan pada saat Mbak Gina menuliskan pada saat yang bagian lupusnya ini, itu kan pasti berat ya Mbak ya. Kira-kira eh, bagian-bagian mana saja yang menarik untuk disajikan di dalam buku ini gitu, yang kira-kira bisa membuat pembaca tertarik untuk membaca itu gitu Mbak. Itu pertama. Yang kedua, eh, kalau boleh di-share Mbak pada saat ketemu dengan penerbit apa tadi BIP ya Mbak ya, Mas ya. Betul. Ah, betul. BIP itu prosesnya dari mulai pertama kali ketemu sampai kemudian terbit itu berapa lama, dan eh, maaf apakah ada biaya yang dikeluarkan dan sebesar apa gitu ya. Maaf kalau saya pertanyaannya agak-agak teknis gitu. Itu mungkin Mbak Gina, Mas Anang, makasih. Oke. Mbak Gina mau langsung jawab? Terima kasih Ibu Fitria tadi ya. Bu Fitria. Ya. Terima kasih Bu Fitria atas pertanyaannya. Saya bantu jawab atau Pak Anang mau? Saya pura-pura nggak tahu prosesnya Mbak Gina. Saya, Mbak saya Gina jawab yang dari bagian pertama dulu kali ya, Mbak ya. Fitria. Bagian Ah. mana yang menurut Bu Fitria paling menarik seperti itu ya, Bu? Iya, betul Mbak. Ya, eh, baik. Bagian menurut saya yang paling menarik adalah ketika saya menceritakan ekstrimnya, saya berhenti berhenti bekerja, kemudian saya terkena sakitnya gitu ya Bu. Karena menurut saya cukup menggambarkan kontrasnya bahwa saya tuh
di chapter, saya lupa sampai chapter, pokoknya pokoknya di bagian pertama itu saya saya berikan banyak banget unsur kebahagiaan, unsur pokoknya positif deh seperti itu ya Pak Anang. Mm-mm. Seperti seperti dunia yang baru, seperti seperti pokoknya saya itu penuh dengan sukacita seperti itu. Sedangkan di bagian kedua itu saya mulai menyisipkan banyak banget perlahan-lahan tuh semuanya hilang dan hancur turun 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 dan menurut saya itu kalau di sebuah novel atau memoir atau buku fiksi non fiksi itu bagian yang paling seru ya begitu Bu karena kalau di grafik itu berarti akan lagi di bagian bawah-bawahnya itu di part 2 buku saya Bu Fitria saya di situ menjelaskan banyak banget gejala-gejala klinis perasaan saya juga terlebih perasaan penuh dengan kalau bahasa Inggris grieving ya Bu Fitria. Jadi proses duka. Duka itu kan kehilangan sesuatu tapi kita nggak bisa menerima. Penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kenapa, 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 mengapa, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Menurut saya itu bagian yang paling menarik dan dari sebuah buku atau memoir itulah gongnya gitu. Seperti itu ya Pak Anang. Gong dari sebuah buku bukan bagian puncaknya seperti oh ketika saya nggak apa-apa atau ketika semuanya mulai baik-baik saja menurut saya di part 2 buku saya itu yang paling menarik seperti itu kalau untuk pertanyaan kedua dari Bu Fitria dari prosesnya eh, bagaimana ya Pak tadi Tadi proses apanya Mbak Fitria tanya berapa lama prosesnya, terus oh kemudian iya apakah ada bayar di depan, berapa apakah ada bayar di depan biar bisa lancar terbitnya. Kalau nggak salah gitu ya Mbak Fitria ya. Gitu. Betul, Mas. Mm-mm. Oke, untuk berapa lama? Jadi ini pertanyaan menarik Bu Fitri ya. Saya paling suka kalau orang nanya nulis berapa lama. Sejujurnya proses penulisan untuk menjadi draft bukunya itu sekitar 2 bulan kalau saya pribadi. Tapi kenapa secepat itu? Karena maksudnya bukan cepat untuk ukuran buku yang menurut saya sedih, harus harus jujur, harus terbuka, istilahnya telanjang untuk di depan orang banyak. Itu kan sebenarnya keputusan yang menurut saya berat secara mental. Tapi kenapa kenapa hanya 2 bulan? Karena selama saya proses itu, saya kan hobi menulis Bu. Jadi saya itu suka suka nulis di diary saya sendiri. Ketika saya itu mengumpulkan draftnya untuk dikirim ke penerbit Gramedia, saya itu hanya menggabungkan aja jadi seperti bridging dari chapter satu ke chapter lainnya. Tulisan emosi atau deskripsi timelinenya itu yang perlu saya ingat itu nggak butuh lama karena selama saya sakit, selama saya terbang itu saya orangnya sering journaling. Itu di situ saya mau memberikan semangat kepada teman-teman, rekan-rekan atau Bapak Ibu di sini kalau memang lagi proses atau akan menuliskan sebuah buku memoir atau fiksi, penting banget kalau memang kita baru kepikiran nih hanya ada ide. Kayaknya aku menulis ini. Ditulis dulu aja seperti itu ya Pak Ana. Karena itu akan sangat-sangat memudahkan bukan ketika kita oke deh aku kayaknya mau kirim naskah baru aku nulis itu akan lebih lama dan lebih berat karena kita harus mempoles harus ngambil semua data dan itu kita belum tentu pikiran kita tuh segitu mampu untuk mengingat gitu Pak Anang pun juga sebagai penyunting profesional saya pernah memberikan saran Mbak Gina kok ingat semuanya kok bisa coba gimana dong kasih tipsnya bukan Pak Anang itu kebetulan karena saya itu banyak journaling saya itu banyak nulis perasaan-perasaan grieving saya tumpahkan dalam bentuk puisi. Jadi ketika saya harus mengirimkan menyunting itu saya oke, saya comot sana, comot sini, comot situ, saya sunting, saya kasih jembatan satu sama lain biar lebih nyambung. Jadi saya nggak bikin benar-benar dari nol. Maka dari itu kenapa Bu Fitria, saya prosesnya dari bulan sekitar Januari sampai akhir Februari kalau nggak salah ya Pak Anang. Dan itu langsung berbarengan dengan saya bertemu Pak Anang untuk proses pengeditan. Jadi mungkin saya sedikit berbeda karena saya kebetulan udah banyak tulisan pribadi yang saya tulis selama saya di timeline memoir saya itu selama kurang lebih 5 tahun gitu Bu Fitria. Mengenai apakah ada biaya yang perlu dibayar, mungkin kalau dari pihak Gramedia memang menawarkan paket kalau ibu atau bapak sedang menulis naskah dan pengen hmm, pengen gimana ya Pak Anang ngomongnya? Oke, Memang mereka menawarkan kalau iya. saya Menawarkan opsi itu ya. bagian Pak Anang itu. Ah, ah, ah.
Oke, jadi prosesnya gini, saya kan udah punya banyak relasi di penerbit. Saya juga nggak mungkin merekomendasikan sebuah tulisan yang bagi saya sendiri tidak menarik, yang menurut ukuran saya tidak marketable ke penerbit gitu ya. Itu pertama akan merusak hubungan saya dengan penerbit, dan yang kedua adalah saya memberikan janji palsu pada penulis. Makanya ketika kemudian saya tanyakan ke Mbak Gina, apakah buku ini akan diterbitkan di penerbit umum? Kita diskusi panjang, akhirnya oke, Mbak Gina mau. Terus mau nggak aku mediasi ketemu sama penerbit, temanku gitu ya, yang udah sekian lama kontak dengan amat sangat baik. Kemudian oke, itu saya kirim ke penerbit, ke editor akuisisi, dan di sana prosesnya cepat banget, sekitar 1 bulan ya Mbak Gina ya. Itu setelah 1 bulan kita dapat, oke, buku ini akan kami terbitkan, kami tertarik. Terus kemudian kita diskusi panjang. Sebetulnya penerbit tidak tidak langsung nembak, kamu harus beli sekian supaya saya terbitkan, enggak gitu ya. Belakangan saya baru tahu ternyata penerbit itu mencari bukan tulisan dari orang-orang hebat, bukan mencari inspirasi dari orang-orang hebat, karena tipe pembaca yang sekarang ya, itu adalah mereka yang pengen mengambil inspirasi justru dari orang-orang biasa ya. Orang hebat banyak banget, yang namanya udah amat-amat sangat viral di dunia banyak banget. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi dari orang-orang biasa? Dan salah satunya adalah tulisan Mbak Gina ini. Terus kemudian kita diskusi panjang dan melihat potensi pasar ya, karena buku semacam ini kan segmented ya, beda sama novel yang bisa dibaca dengan rentang usia banyak gitu. Terus kemudian kita diskusi, oke, Mbak Gina punya komunitas lumayan banyak. Terus Mbak Gina juga punya keinginan kuat untuk membantu pemasaran, termasuk juga talkshow di toko-toko buku, kemudian di podcast penerbit segala macam. Akhirnya oke, Mbak Gina berkenan membeli sejumlah tertentu, tetapi itu sebenarnya bukan syarat bahwa kalau kamu nggak beli, kita nggak mau nerbitin, enggak kayak gitu. Benar. Nah, gitu. Jadi penerbit itu dia udah lihat nih, buku ini inspiratif, buku ini sesuai dengan misi dan visi mereka, dan akan menjadi sesuatu yang lebih lancar dalam proses pemasaran ketika penulis berkenan untuk membantu di awal, gitu ya. Sama-sama, yuk kita berjuang. Inspirasi ini harus sampai ke pembaca sebanyak mungkin. Nah, salah satunya kita berjuang bareng. Penerbit masukin ke toko buku, terus kemudian Mbak Gina melalui sosial medianya atau teman-temannya, relasinya, komunitasnya ikut menjualkan buku itu. Benar ya Mbak Gina gitu ya? Betul, Pak Anang. Betul ya. Terima kasih sudah bantu menjelaskan. Saya takut bagaimana yang bisa dijelaskan atau ini boleh Iya. atau enggak gitu, Ah, Pak. ah, ah. Dan ini saya ulang lagi nih, ketika habis Mbak Gina ada teman ya, teman juga dia nulis tentang putranya gitu, amat sangat inspiratif. Saya pertemukan dengan penerbit yang sama, BIP. Justru penulis ini tanya, Mbak editor, apakah aku harus beli bukunya gitu. Justru editor bilang, justru itu yang kami takut untuk ngomong di depan. Kami takut bahwa kami itu materialis ya, hanya mau nerbitin buku kalau ada dimodalin di depan, enggak gitu. Justru kita pengen Ya, buku ini terbit gitu, tapi kalau memang yuk kita mau berjuang bareng, ya udah boleh banget untuk membantu penjualan di awal. Gitu lebih kurang Mbak Fitri itu ya. opsi sih gitu Pak Anang ya, tapi Opsi bukan betul. penentu, bukan Mm-mm. penentu fix ini bisa atau enggak hanya karena ada bayaran atau enggak gitu. Iya, Takutnya tidak. orang pikir Nah, seperti itu. tidak sedangkal itu ya ketika penerbit meminta kita beli ya, bukan transaksional sih ya Mbak Gina ya. Kita punya Iya, misi yang betul. sama gitu. Gitu. Sorry. Diberikan opsi Oke, saja makasih yang banyak, kebetulan. Kak. Iya. Diberikan Makasih opsi. banyak, Mbak Gina, Mas Anang. Oke, moga-moga Terima kasih Bu Fitria. nambah wawasannya teman-teman ya. Oke, ini ada Iya. pertanyaan lagi Mbak Gina dari Mbak Sip. Milpa Yunita, udah angkat tangan juga dari 20 menit yang lalu. Udah Halo pegel ya Mbak dari Gin, tadi. pegal. Oh, bunyi terus. Agak serak ini, maaf. Oke, nggak apa-apa. Halo Mbak Gina, Halo kenalkan Mbak saya Milva Milva Yunita. dari Medan. Salam kenal. Ya, ini dari mana nih awalnya Mbak Gina akhirnya memutuskan, aku harus nulis nih. Peristiwa apa yang menjadi trigger Mbak menulis memoir Silent Fight ini? Makasih Mbak. Pertanyaan pendek tapi berbobot ya Bu Milva Yunita.
Tapi saya pertama kali awal nulis itu saya tuh tanya ke Pak Anang Bu Milva, saya tuh maju mundur Bu Milva, ini saya terbitin atau enggak ya? Ini kan sebenarnya saya ambil dari kisah pribadi saya. Saya bukan orang terkenal, saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya bukan orang yang kalau saya ngepost saya nulis buku, siapa nih pengen pengen ngebaca cerita pribadinya. Tapi ada suatu masa ketika saya pikir justru karena saya bukan siapa-siapa, maka cerita saya itu akan lebih gampang di relate sama banyak orang seperti itu Ibu. Saya merasa pasti banyak banget di luar sana orang yang merasa dia kecil, dia nggak berguna, dia bukan siapa-siapa, dia nggak berarti. Tapi justru itulah maka saya pengen menuliskan buku yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang merasa seperti itu gitu Bu Milva. Iya. Saya merasa tiap kali saya bukan tiap kali pada saat itu ketika saya merasa kok saya hidupnya eh, hancur banget ketika saya terkena penyakit autoimun itu saya merasa saya menyayangkan, saya kecewa, saya marah. Tapi saya pikir kan saya bukan siapa-siapa. Nggak mungkin Tuhan cuma ngasih itu hanya untuk menghukum saya karena saya bukan siapa-siapa. Jadi saya mikir, oh jangan-jangan ini Tuhan menyuruh saya mengatasnamakan yang bukan siapa-siapa ini, memberikan kepada mereka yang merasa bukan siapa-siapa, sebuah cerita yang bisa membantu mereka untuk merasakan bahwa walaupun kita bukan siapa-siapa, kita juga bisa menjadi apa-apa seperti itu Bu Milva. Saya merasa sekonyong-konyong ketika waktu saya ingat banget saya lagi nggak bisa nyisir, saya juga makan lagi bantuin mama. Saya nggak bisa mandi sendiri waktu itu. Saya benar-benar otot saya nggak bisa saya gerakin, sendi saya sakit semua. Saya pikir, Maaf Mbak. aduh ini saya kok begini banget. Masa iya Tuhan cuma ngasih gini hanya untuk, ya udah biar saya mati, ya udah biar saya menderita. Apa ya kira-kira maknanya? Ketika Ibu Milva merasa hidup itu sudah di paling paling titik terbawahnya, Ibu nggak ada opsi selain melihat ke atas. Dan kalau melihat ke atas itu kita merasa, oh apa ya kira-kira tujuan yang saya dikasih ini? Saya mulai menulis, saya mulai browsing, ada gak sih buku di luar sana mengenai para pejuang autoimun yang ingin saling menyemangati. Nggak hanya autoimun aja, autoimun itu hanya alat, sekali lagi saya bilang, autoimun itu cuma saya pribadi. Tapi Iya. untuk orang berduka, untuk orang sakit, untuk orang kesepian, untuk orang patah hati, itu tema tema memoir saya. Iya. Saya pikir, ada gak ya buku ini? Oh, kebanyakan buku seperti ini. Bagaimana menjadi bahagia ketika kamu sakit, tapi ditulis oleh orang yang nggak pernah sakit. Begitu ya Pak Anang. Bagaimana Nggak relate segitiga? ya. Iya, maksudnya itu kita merasa semuanya itu awang-awang gitu ya Bu. Iya. Tapi apa yang orang pengen baca, anak muda zaman sekarang tuh ngerasa buku-buku yang tebal, buku-buku yang kok mereka nggak bisa relate, kayaknya di negara yang berbeda, kayaknya di dunia yang berbeda, kayaknya 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 saya juga nggak akan paham lah ini bukan taraf hidup saya. Itu justru mereka ngerasa itu akan selamanya menjadi fantasi aja atau hal yang mereka Nggak. nggak akan mungkin nggak terjadi di mereka. Saya merasa saya Iya. tuh sangat dekat dengan kejadian orang biasa aja yang putus asa, yang nggak punya siapa-siapa lagi, nggak punya outlet untuk menyalurkan apa yang mereka rasakan. Ya sudah saya jadikan itu sebagai pacuan saya gitu, Ibu, Iya. Iya. Ibu Milva. Iya. Eh, jadi itu itu yang membuat saya merasa ini pasti panggilan Tuhan untuk mau saya nulis, mau saya ngonten TikTok, mau saya ngomong di talk show seperti ini, mau saya apa, mau sedikit pun sesedikit pun audiens saya dan penonton saya. Tapi saya waktu berjanji dan saya ngomong ke Pak Anang, kalau sampai buku ini membantu satu orang saja di luar sana, maka tujuan saya mau nulis buku ini dan kenapa Tuhan ngasih saya penyakit seperti itu sudah tercapai. Seperti itu Bu Milva. Iya, luar biasa. Itu mindsetnya berarti udah baik sangka sama Tuhan ya Mbak ya. Puji Eh, Tuhan, iya Bu Milva dan itu tadi kalau ketika Bu Milva ngerasa Bu Milva sudah paling jatuhnya di sebuah lorong, Ibu Milva nggak ada opsi lain untuk melihat ke bawah, udah mentok gitu Bu Milva. Jadi Ibu Milva cuma bisa ngelihat ke atas, terus Ibu Milva akan wondering gitu, kenapa ya dikasih ini? Apa hal yang lebih besar dibandingkan penderitaan itu sendiri gitu loh, Ibu Milva. iya, iya. Saya Luar berusaha ngelihat, biasa. saya waktu ingat ada kata-kata kalau kita melihat lurus, yang kita lihat di depan. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang helikopter, oh ternyata ini untuk ini tuh. Oh ini mungkin untuk membantu orang. Karena ternyata pas lagi saya browsing, loh kok sedikit sekali gitu ya Bu, Pak. Iya, iya. Buku yang menjelaskan mengenai orang biasa aja, orang yang jatuh bangun tapi dia bukan siapa-siapa, tapi dia merasa diabaikan, dilupakan, dibuang. Itu kebanyakan orang-orang besar yang menulis itu yang terbit di penerbit Gramedia, penerbit besar di Iya, Indonesia itu orang-orang yang kita rasa itu kan dia punya duit, itu kan dia terkenal, itu kan dia udah punya sukses ini itu.
Seperti Iya, itu. iya. Saya merasa terpanggilnya karena itu, dan puji Tuhan ternyata diterima naskahnya di penerbit besar. Saya juga tadinya nggak berharap atau saya menyangka bakal terima seperti itu. Saya pikir ya saya upload lah di online, mungkin saya sebarkan bukunya, saya print 20 piece, saya bilangnya dulu ke Pak Ana 20 piece saja untuk saya bagi-bagi ke teman-teman. Tapi kalau ternyata sekarang membantu, maka puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah. Seperti itu, Itu Ibu. Mbak, maaf satu lagi ya Mbak, itu nggak ada dorongan Iya, dari keluarga yang nyuruh Mbak nulis, kamu nulis aja coba pengalaman kamu itu dari dalam diri sendiri berarti ya Mbak? kebetulan iya dari diri saya sendiri, walaupun saya percaya ini pasti ada sumbangsi dari doa orang tua dan keluarga dan orang yang menyayangi Iya, saya juga. Cuma timbul keinginannya dari saya sendiri sih Bu Milva. Kebetulan karena hobi saya, orang itu kan punya kalau lagi stres olahraga, stres lari, stres iya, iya, masak. Saya tuh stres, saya pengennya nulis. bawaannya saya ngungkapin semua. Iya, saya ngungkapin, saya curhat, saya nulis seperti itu. Itu Kalau Ibu self Milva healing ya. juga merasa seperti, iya betul. Jadi kalau Ibu Milva merasa Ibu Milva memang suka menulis, dan apapun itu tuliskan aja Bu Milva. Kita nggak tahu apa tujuannya Ibu Milva tuh harus merasakan itu gitu. Jangan-jangan untuk membantu orang di luar sana juga gitu Bu Milva. We Oh, never luar know biasa. gitu Bu Milva. Makasih, Seperti itu. makasih banyak Mbak Gina. Makasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Milva. Tapi meskipun gitu, saya mau bocorkan juga bahwa tidak semua yang Mbak Gina tulis itu pengen diterbitkan semua gitu. Ada titik tertentu di mana Mbak Gina, Mas Anang, Pak Anang, gimana ini? Aku nggak mau bagian ini dimasukkan sampai terbit, aku pengen dibuang gitu. Saya butuh waktu banyak untuk bisa membujuk Mbak Gina bahwa kalau ini dibuang, ceritanya jadi ada plot hole segala macam gitu. Nilai keindahan, nilai kekuatan naskah ini menjadi kurang. Dan dengan kesadaran penuh, Mbak Gina mau untuk menerbitkan kisah ini sampai stop berapa sini halamannya? 238. 203. Oh, 230-an gitu. Jadi teman-teman, Sejujurnya itu pun sudah banyak yang dikurangin ya Pak Ana. iya. Sehingga menjadi ada plot hole. Saya akui ya sebenarnya itu Ah, untuk ukuran buku, kalau kita lihat dari sisi penulisan banyak kelemahannya saya tahu. ah, Tapi itu saya tuh mixed feeling gitu Ibu, Pak dan Pak Anang. Saya takut kalau saya masukin ini, saya waktu masih maju mundur ya Pak Anang ya. mm, iya. Seperti itu. Mm. Itu butuh waktu lama banget sih untuk meyakinkan. Oke, terbitin aja. Iya, lama banget. Jadi pengalaman saya nemenin banyak banget penulis memoir, biografi, termasuk mengedit naskahnya Mbak Gina ini adalah ketika seorang menuliskan kisah hidupnya sendiri, manusia itu kan kayak rembulan gitu ya. Dia hanya pengen menampilkan sisi terangnya, sementara sisi gelapnya itu dia umpetin di belakang gitu. Nah, seorang editor atau seorang mentor itu tugasnya adalah meyakinkan bahwa ini sesuatu yang gelap ini adalah bagian penting yang tidak bisa kita hilangkan karena ini bagian dari proses pembentukan karakter atau sesuatu yang terjadi di belakang gitu. Oke deh, oke. Akhirnya apa yang udah Mbak Gina tulis kemudian dimasukkan lagi dengan sekian banyak modifikasi. Nah itu kaitan dengan pertanyaan dari Mbak Reni Rifai ini. Mbak Reni Rifai udah tanya di Oh, kolom chat. Mbak Gina, salam kenal. Congratulations untuk bukunya. Wah, saya penasaran banget. Mbak, aku pengen dengar dong cerita proses penerbitannya. Setelah dikontak penerbit mayor, selanjutnya apa saja proses yang dijalani? Apakah ada proses revisi? Berapa lama prosesnya itu? Enggak. Akhirnya diputuskan, oke deh, ini naik cetak. Setelah hmm, berapa lama itu? Ada revisi enggak dari yang Mbak? setelah dikontak, eh, revisi ada sekitar 3 kali, dan itu kebetulan syukur syukur puji Tuhan waktu itu revisinya nggak terlalu mayor ya Pak Iya. Anang. Heeh. Dari sisi editor mungkin Pak Anang bisa menilai itu bukan perombakan bab ini dihilangkan, dirubah untuk apa gitu, nggak. Tapi lebih ke arah pemilihan kata, suku kata, kemudian typo seperti itu. Dan kalau nggak salah ada satu bagian yang dihilangkan karena mungkin perasaannya terlalu meledak di di paragraf itu. Seperti itu sih Ibu Reni Rifai. Dan proses revisinya itu 3 kali. Berapa lama prosesnya hingga akhirnya cetak? Kebetulan saya itu proses ACC-nya nggak lama ya, betul, Ana. Tapi Betul. untuk akhirnya terbitnya, menunggu ISBN terbit, itu sampai 1,5 bulanan. Karena waktu itu kata ada kendala dengan apa saya lupa, dan untuk menunggu giliran saya naik naik cetak itu
saya sekitar di bulan November, padahal saya tuh sudah ACC sebelum bulan Mei, saya ingat. Jadi sekitar 6 bulan, 5 bulan 6 bulan seperti itu baru ada tuh nggak apa kita kita nggak ada pembahasan apa-apa. Saya cuma menunggu jadi gaya gitu. Seperti itu. Dan revisinya tidak hanya di konten, tidak hanya di isi, tetapi juga di desain covernya ya Mbak Gina ya. Beberapa kali bolak-balik ya. Itu gambarnya kok banyak ada pelnya gitu. Jadi Saya mau memberikan tips untuk para penulis to be apa ya, untuk yang aspiring writer di sini gitu, memang yang cita-cita penulis. Kalau memang ada ide untuk desainnya Pak Anang, nah, memang apa apa eh, di submit bersama dengan naskah itu sangat dihargai oleh penulis mayor sepertinya Pak. Karena itu sangat membantu mereka untuk cut off waktu untuk desain, karena ternyata mereka cukup lama ya Pak waktu itu memilih desain cover saya. Saya pikir oh itu cepat lah gitu. Tapi ternyata lumayan lumayan ada masalah juga untuk saya di cover. Jadi kalau memang para penerbit di sini atau para penulis di sini sudah ada ide, dibikin briefnya dalam bentuk tulisan, wording, atau sudah ada draftnya seperti itu ya Pak Anang. Dan Bu Reni, Rifai, saya sarankan sih Oke. dikirimkan bersama naskahnya. Kita doakan ya Mbak Reni Rifai, bukunya segera terbit di penerbit mayor ya Mbak Reni ya. Oke. Amin. Oke Mbak Gina. Mbak Gina, kita mau baca lagi pertanyaan dari teman-teman atau yang udah resen nih? Kita dengar suaranya. Ada dua yang resen, Mbak Dianita dan Mbak Astri nih. Mana dulu? Mau yang ada yang resen atau yang di kolom chat? Yang mana? Pak Anang atur deh, yang mana aja Pak. Aku senang kalau banyak yang bertanya, jadi kan tugas saya Iya. jadi ringan. Oke, Mbak Dianita deh, kayaknya dia udah setengah jam juga angkat tangan. Mbak Dianita, yuk. Sore, Pak. Ya, Sore, Mbak sore. Gina. Salam kenal. Sore Eh, Bu Dianita. langsung aja ya, Mbak. Aku penasaran satu. Mbak Gina, waktu jadi cabin crew itu kan cita-cita dari kecil gitu ya. Nah, terus tercapai nih. Itu kan kayak suatu pencapaian yang nggak semua orang bisa dapetin itu ya, Mbak. Apakah pada saat itu udah kepikir untuk menuliskan memor tentang keberhasilan itu? Atau justru kepinginan menulisnya justru pada saat dapat momen yang jatuh itu gitu. Saya penasaran di situ. Karena kan juga hobi nulis dari kecil juga ya Mbak. Apakah sempat kepikir, wah aku punya cita-cita kayak tadi tuh aku pengen ke Paris, akhirnya bisa ke Paris itu udah kepikiran pengen nulis buku atau enggak waktu itu gitu. Apa cuma nulis di hari aja. Terus yang kedua Mbak, setelah buku yang pertama ini akhirnya dipinang oleh penerbit mayor, apakah sekarang di sisi Mbak Gina waktu menulis itu jadi lebih pede atau justru kayak ini nanti akan sebagus yang pertama apa enggak gitu, ada perasaan yang seperti apa nih yang Mbak Gina rasain gitu. Makasih, selamat sore. Terima kasih pertanyaannya Bu Dianita. Pertanyaan pertamanya, ketika saya lagi senang-senangnya berkarir, justru enggak Bu Dianita, karena saya tadi sempat mention di depan event talk show online ini, kalau saya merasa terpanggilnya ketika saya dan kebanyakan penulis lain juga kayaknya deh, Bu, mereka merasa terpanggil untuk menulis ketika mereka lagi down-downnya kayaknya. Karena soalnya kalau kita lagi bahagia, kita fokus untuk enjoy hidup aja. Cuma kalau kita lagi sedih atau kita ngerasa sakit atau kita merasa kok kecewa dengan hidup, itu kita membuat sarana outlet pelampiasan kita itu dalam bentuk penulis ya, bagi kami para penulis seperti itu Bu. Jadi saya merasa terpanggil untuk menulisnya justru ketika saya lagi hancur-hancurnya seperti itu. Ketika saya bahagia, saya justru nggak ada inspirasi untuk nulis apa. Dan menurut saya tulisannya juga nggak akan segitu akan ngenanya ke orang ya, karena kalau happy happy saja, di mana klimaksnya, di mana turning pointnya, di mana struggle-nya seperti itu Bu. Dan ketika saya sudah di penerbit mayor, puji Tuhan, apakah bikin saya semakin pede, itu jauh sih Bu. Karena saya di awal saya pikir saya nggak akan bisa diterima di Gramedia, dan saya juga nggak ada angan-angan harapan tinggi lah untuk diterima. Saya juga bukan siapa-siapa. Itu membuat saya merasa percaya diri dan membuat saya semakin ingin menyemangati para orang di luar sana. Kalau memang mereka ada inspirasi untuk menulis, jangan patah semangat, karena pihak Gramedia itu sekarang lagi menyari naskah yang sangat bisa di-relate dengan khalayak masa yang luas, yaitu cerita dari orang biasa, cerita yang bisa
dimengerti oleh banyak lini seperti itu, Bu. Itu ya, Mbak ya. Ih, Udah terima kejawab ya. kasih. Oke. Ya, Jangan lupa follow loh ya, udah dijawab. Jangan lupa follow Mbak Gina ya. Gitu. Kalau enggak, siap. kali saya blokir. Kita fallback-fallbackan, Bu, nanti. Oke. Oke, teman-teman tadi aku janji cuma 1 jam nih. Berarti aku udah dapat lembur karena udah pukul 4.38. Ya udah lewat 8 menit. Iya, Tapi nggak apa-apa. Ini nggak ada rasa. Mbak Astrini juga. Mbak Astrini, boleh deh. Silakan buka mic-nya. Tanya apa aja ya. Mulai dari proses penulisan, motivasi, sampai dengan proses penerbitannya. Iya, terima kasih Pak Anang dan Mm-mm. juga Mbak Gina. Saya mau tanya Mbak, kalau Mbak Gina sendiri tuh nulis apa ya draft-draftnya tadi tuh di Word, di Canva atau di mana gitu kan? Karena kalau saya jujur kayak nulis di Word, awal-awal semangat, terus lama-lama kayak, oh ini kayak kerjaan ya gitu kan, kesannya kayak gitu loh. Nah itu tuh gimana apa kadang-kadang kayak malah nulis di diary. Jadi kayak semrawut nggak teratur gitu loh kayak tersebar di mana-mana nih idenya jadi kayak gitu kan. Nah pas diulangin lagi besokan harinya misalnya kayak udah nulis di diary terus mau dipindahin ke Word kok jadi beda feel-nya ya gitu. Nah kalau Mbak Gina gimana? Terus ya itu tadi saya juga setuju kalau pas kita lagi sedih tuh kita malah bisa dapat banyak gitu. Tapi pas kita lagi happy maksudnya lagi normal gitu kita ya jadi nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kan fase sedih itu kan mungkin nggak sebanyak fase normalnya. Berarti kan sebenarnya kan untuk produktif kan kita butuh sedih ya. Masa kita mau sedih terus gitu kan? Nah itu ya. Mungkin gitu aja sih Mbak. Makasih. Oke, Oke. terima kasih Ya. Bu Astrini. Kalau saya proses penulisan kebetulan nggak pernah di Canva karena saya sangat memahami POV Ibu, point of view Ibu yang bilang kalau nulis di Canva itu hilang feel-nya. Saya merasa saya juga lagi desain untuk sosmed, tapi saya nggak ngerasa saya nulis kalau di Canva. Jadi saya nggak akan pernah nulis mulai di Canva. Saya pasti akan nulisnya pertama kali ada yang saya tulis tangan di diary, ada yang saya ngetik di HP, saya pakai notes, tapi kebanyakan saya tulis di Word. Dan saya punya satu tips dari saya penulis awam, saya bilangnya saya masih awam lah, saya belum profesional dan apa. Eh, Kalau saya sih ya Bu, satu satu gelombang perasaan atau emosi atau satu bagian dari cerita, satu file Ibu. Jadi kalau kita merasa saya sudah selesai ini, itu sudah, kemudian kita buka lagi file baru, itu akan mempermudah apa ya rasanya itu kita kayak ngerasa nggak selesai-selesai atau pas lagi saya buka saya scroll banyak saya mumet saya ngerasa kayak stuck kok ini naskahnya nggak maju-maju itu malah memberatkan saya jadi saya cerita pas lagi saya terbang ke mana ya saya terbang ke A gitu saya tulis kemudian saya udah save terus selesai saya close saya buka lagi file baru seperti itu jadi pas lagi saya ngirim Pak Anang juga waktu ada banyak banget Word dan ini B.1 ini B.2 itu berantakan banget sih Bu sebenarnya tapi satu tips dari saya jangan kumpulin di satu file aja apa di satu 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 dokumen aja gitu Bu Astrini waktu itu sih bagi saya itu cukup membebani saya jadi saya bagi-bagi per bagian gitu Bu seperti itu Terjawab Oke, Mbak oke. Astrini? Terus tadi pas waktu lagi normal gimana? Maksudnya Ya. kan kita juga pengennya tetap produktif ya gitu loh. oh iya kalau pas kebetulan saya pas lagi normal jujur Bu saya mungkin tetap bisa menulis tapi saya nggak akan saya akan lebih terbatas Ibu menurut saya untuk mencurahkan emosi. Ada orang yang memang lebih terpicu ketika dia lagi down, ada orang yang memang justru kalau lagi down nggak bisa ngapa-ngapain dan itu nggak masalah sih Bu. Mungkin Bu Asri ini cocoknya lebih ke arah yang kalau sudah lagi happy baru bisa berkarya. Saya sebaliknya mungkin kalau saya tuh pemicu saya tuh perasaan sedih, perasaan patah hati, perasaan sakit seperti itu Bu. Karena mungkin memoir saya khusus di perasaan-perasaan seperti itu ya pembahasan apa Anang. Kalau untuk genre lainnya mungkin akan cocok dengan fase hidup yang berbeda seperti itu, Bu. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Nggak Gina. menutup kemungkinan juga maksudnya. Itu Iya. cuma pengalaman pribadi saya. Jadi kalau boleh saya nambahin ya Mbak Gina ya. Jadi kalau kita Ya. nulis dalam kondisi kita sedih, kondisi kita lagi happy banget, itu boleh banget kita nulis, tapi dalam konteks kita nulis draftnya ya, bikin draft. Iya.
Jadi kita free writing. Teman-teman bisa baca deh di postingan saya yang terbaru ada ngomong tentang apa itu free writing. Kita boleh nulis apapun dalam tempo sekian menit dan itu nggak boleh dijeda, nggak boleh ngoreksi, nggak boleh sambil ngecek apa referensi. Nah itu adalah proses boleh banget ketika kita lagi sedih, lagi happy banget atau lagi jatuh cinta banget boleh banget. Tetapi yang terbaik adalah menulis dalam tujuan pengen bikin buku adalah dalam kondisi kita nalar kita lagi sehat. Karena di situ kita bisa bermain memilih diksi, bikin kalimat, bikin paragraf. Nah, itu harus dalam kondisi ketika kita lagi nalarnya lagi baik-baik saja gitu. Bukan lagi sedih, bukan lagi down segala macam. Nah, itu proses revisinya. Revisinya atau mungkin kalau kita bikin buku non fiksi ya itu proses yang kita lalui kayak itu. Tapi ketika lagi sedih boleh banget tulis tapi dalam konteks free writing atau bikin draftnya. Iya, Gitu ya. Oke. Nah, Oke, betul. oke. Karena ketika Siap, saya siap. submit pun, saya juga lagi udah nggak apa-apa, Bu. Tapi pas saya lagi sedihnya, tentu saja saya nggak kepikiran untuk cari editor Pak Anang, untuk saya cari sunting di mana, untuk saya publish di mana itu saya fokus cuma saya lampiaskan aja dalam bentuk tulisan. Tapi maksud saya itulah bibit yang kita pakai ketika kita udah baik-baik aja, kita bawa itu, kita bukan nulis dari nol gitu Bu. Karena ketika kita udah bahagia, kita nggak akan bisa mendeskripsikan tulisan sebaik ketika kita lagi ada masalah. Tapi untuk dipublikasikan Iya. tentu saja ketika kita lagi sudah selesai dengan masalahnya seperti itu mungkin ya, yang dijelaskan Pak Anang betul. juga tadi. Betul. Iya. Makanya kalau buku ini bisa puitis, bisa menyentuh hati, bisa jadi Karena itu pada karena saat itu ya sesuai dengan suasana hati ketika itu ya. Gitu. iya, sekarang pun saya juga nggak akan bisa nulis kayak gitu. Saya juga kadang kalau baca kayak loh dulu segitunya gitu Bu. Cuma pada saat saya segitunya saya nggak kepikiran untuk publikasikan gitu Bu. Jadi dua-duanya di fase yang berbeda dengan tugas yang berbeda. Oke, Bu. Makasih banget ya. Ditunggu tulisannya ya Mbak Astrid ini ya. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Aku dengar lo bilang iyanya, jadi aku tagih nanti. Karena ini aku rekam. Aku rekam. Yang disaksikan berapa orang nih? 29 orang. Gitu. Oke teman-teman, banyak banget inspirasi dari Mbak Gina ya. Kalau kita terusin teman-teman nanti bisa lupa untuk bikin takjil. Karena itu kita tutup ya, tapi dengan satu pertanyaan kecil ya buat Mbak Gina. Banyak sekali nih pertanyaannya, saya senang banget loh Pak, saya nggak nyangka. Saya pengen Oke, banget jawabin satu-satu padahal waduh. banyak yang bilang makasih dan sudah pergi. Terima Oke kasih deh. semuanya ya. Maaf Berarti kalau nggak terjawab semuanya ya. atau Mbak Gina mau satu deh, saya kasih kesempatan mana yang mau dijawab dari chat. Ini udah aku. Saya ikutin Pak Anang sesuai dengan timeline-nya sih Pak. Saya mungkin Bapak ada ini. Oke. Ini adalah dari salah satu teman tadi, dari Mbak Kairiyah. Ya, tentang bagaimana Mbak memfilter, memilih bagian yang mau diceritain sama yang enggak. Sampai bukunya bisa setebal ini. Ada proses enggak? Atau ada diskusi dengan editor atau dengan apa gitu untuk memilah-milah bagian mana yang mau ditulis, mana yang enggak gitu. Jujur Bu Kairia, kalau saya nggak ketemu Pak Anang, saya juga bingung sih bagian mana yang harus dimasukin, mana yang enggak. Menurut saya tuh kita butuh sudut pandang orang ketiga, dan ketiga itu bukan cuma orang yang dekat sama kita, sehingga subjektif ya Bu. Kita butuh sudut pandang orang yang mau ngerti target dari penerbit yang kita lagi targetkan itu butuh tulisan yang seperti apa. Karena penulis itu kadang nulis dari sudut pandang pribadi aja, kita nggak tahu sebenarnya ini ditangkap sama pembaca, kebanyakan itu mayoritas seperti apa ya. Saya waktu banyak nanya ke Pak Anang, saya konsul, begitu juga dengan Bu Khairia, kalau sudah ada calon editor atau editornya sudah lagi proses penyuntingan, kita tanya, sebenarnya kalau bagian ini dimasukkan, bagian yang ragu, bagaimana orang interpretasinya ya, seperti itu. Kalau menurut editor, ini bagus banget nih Bu, dimasukkan, jadi itu untuk apalah, untuk bagian menariknya itu ya, walaupun kita ragu, menurut saya lebih baik dipercayakan saja Bu, karena apa yang kita anggap bagus itu sangat-sangat blunder ya Bu ya, dengan pengalaman pribadi kita khususnya untuk genre buku memoir. Tapi kan orang yang menilai itu orang luar. Saya tuh sekarang kalau ada teman-teman saya, bukan teman kayak kolega, Bina minta tanda tangan bukunya keren banget. Aku selalu ngomong enggak lah ini malu-maluin orangnya cerita pribadi gue padahal nggak terkenal. Terus dia ngomong gini, kemarin baru saya 3 hari lalu ketemu. Gin jangan gitu. Kita kan ngeliat dari POV orang yang baca. Gina kan nggak bisa ngomong gitu karena Gina nggak ngerasa baca buku ini sebagai orang yang nggak nulis. Itu beda sekali Bu. Jadi saya sangat menyarankan cari editor yang memang sudah bekerja sama dengan penerbit yang sudah Ibu tuju, dan
kirim ke 3 atau 5 orang yang paling ibu percaya, tapi nggak subjektif. Dia lihat secara objektif. Seperti itu Bu, semoga membantu. Karena kalau nggak saya bisa banyak banget Bu di bagian percintaannya, tapi mungkin mungkin itu jadi kemana-mana ada ceritanya. Kalau saya nggak di filter dengan editor dan penerbit kemarin. Gitu, Mbak ya. Jadi yang saya syukuri adalah saya bisa baca full kisah percintaan Mbak Gina yang tidak dibaca oleh pembaca. Itu katanya Pak Anang mau bikin pakai 5 sequel nanti. Iya, ya, betul, betul, betul. Makasih banget Nanti ya, kan saya boleh tahu. PT2-nya. Iya, adegannya nggak ada yang disensor, semuanya saya baca gitu. Konsumsi saya pribadi. Ya. Oke, Mbak Gina, pertanyaan terakhir sebelum kita say goodbye sama teman-teman. Mbak Gina kan dari Ya. buku ini terus pengen nulis lagi katanya, bahkan cerita anak kalau nggak salah. Bener nggak? Cerita Cerita anak anak ya. Tapi ngambil saya dari salah saya satu kepikiran, tokoh di sini kan, waktu itu. oh iya betul Pak, seekor atau seorang ya. Seekor apa seorang? Nggak, saya kepikiran untuk nulis buku anak iya, tapi belakangan ini saya kemarin penerbit saya kemarin bilang seperti ini Mbak Gina, tulis dong antologi kumpulan cerpen-cerpen Oh, oh apa gitu yang ya. terjadi dari sedih, bahagia, patah hati, menyeramkan, tragis, deg-degan di pesawat atau di setiap negara yang Mbak Gina kunjungi. Saya pikir oh itu boleh juga karena dia bilang ini juga salah satu contohnya ya Pak Bu. Penerbit itu memberikan POV dari mereka tahu apa yang akan laku, begitu ya Pak Ana. Mereka tahu Hmm, dari target mereka pasar itu apa yang akan laku. Jadi saya kayak yaudah saya lebih baik percaya kayak gitu. Kalau saya mampu menulis kumpulan antologi, saya coba kumpulkan idenya kemudian saya tulis. Belum tentu kalau saya nulis buku anak akan lebih bagus dibandingkan saya. Itu kan POV saya pribadi gitu ya Pak Anang ya. ya. Jangan-jangan apa yang dikatakan penerbit itu ya maksudnya itulah yang mereka tahu apa yang laku, apa yang dicari seperti itu. Dan itu kayaknya ide bagus juga. Oh, oke. Jadi tolong doakan saya mungkin buku keduanya nulis kumpulan cerpen seperti itu. Kawan-kawan Kumpulan literasi cerpen, ini. kemudian ada yang kayak puisi gitu ya, Iya, naratif kisah gitu ya. pendek-pendek tapi banyak seperti Ah, itu, ah, Pak. ah, ah. Oke, ini juga udah saya rekam, jadi kita tinggal nagih sebulan 2 bulan ke depan udah dapat berapa halaman ya Mbak Amin. Gina ya, gitu ya. Amin. Oke, Nantikan chat saya Pak Anang ya Pak Anang, apa kabar gitu. katanya udah PT2 nih dihapus, Pak. nomor saya udah dihapus katanya, karena udah Oh bisa kontak iya. langsung penerbit gitu, udah nggak butuh saya. Pak Anang ini diam-diam menghanyutkan gitu ya Pak Bu ya. Karena senyum, senyum, senyum Menyakitkan kalau ngomong. tapi suka takut loh saya kalau Pak Anang. Enggak lah Pak, masa di delete. Oke, 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 Kita enggak. selamanya butuh Pak Anang kok. Ya, kita selalu berteman ya Mbak Gina ya. Cuman Iya sekarang dong udah Pak. udah udah satu level Mbak Gina udah naik kelas, udah naik level. Tadinya saya dibawa Pak Anang ya. Enggak kan yang minta minta bantuan editing kan berarti kan saya bisa bantu Mbak Gina butuh dibantu. Kalau sekarang udah satu level karena Mbak Gina udah punya channel di Penerbit. Gitu. Oke itu teman-teman ya. Eh, Pak ini banyak sekali pertanyaannya Pak. Mohon maaf Pak Bu kalau nggak bisa dijawab. Iya banyak banget ya. Oke, tapi lebih Boleh banyak tahu IG-nya Bu Milva @ginaleviana. tulis dong Ibu Mbak Gina. chatnya sudah disable sama Pak Anang. Oh gitu ya. Sudah nggak boleh kirim chat sama Pak Oke. Anang. Gina double ya Leviana ya. Iya. Desain covernya itu membuat Mbak Gina sendiri. Idenya dari saya draftnya iya betul Bu. Kebetulan sekarang ada banyak aplikasi seperti ChatGPT, Canva itu kalau bisa dikirim, ide dari kita akan lebih menghemat waktu dan lebih sesuai sih kayaknya mungkin Pak Anang. Oke, udah saya buka lagi chatnya. Paling nggak kerekam ya nanti ya, siapa yang bertanya. Tapi oke deh teman-teman, makasih banget udah hadir di sini, udah bertahan 30-an orang. Dan kita bukan dalam konteks promosi buku ya Mbak Gina ya. Betul. Kita bukan ujung-ujungnya, ayo beli buku, kita mumpung lagi diskon, enggak. Kita pengen berbagi inspirasi. Mbak Gina Iya. nggak butuh royalti sekian rupiah berdasarkan acara ini. Kita pengen impian jauh lebih gede lagi, yaitu kita pengen berbagi inspirasi. Kehidupan kita kan pasti inspiratif gitu. Kita Iya. mungkin butuh beberapa orang untuk bisa menjadi cermin bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berguna bagi banyak orang, untuk teman-teman yang senasib, untuk Indonesia yang kita cintai,
untuk apapun. Iya, Karena hidup kita ketika kita udah sampai di usia puluhan tahun, pasti ada banyak sekali sisi kehidupan kita yang menjadi berarti buat orang lain. iya. Satu-satunya cara untuk menjangkau itu adalah melalui buku kayak gini. Bayangkan kalau Mbak Gina waktu itu berhenti, aku pengen dicetak terbatas aja deh, nyetak 20 buku, kemudian tak bagi ke teman-temannya. Mungkin kita nggak akan pernah ada acara kayak gini. Mungkin Mbak Gina nggak pernah eh, talk show di Matraman ya Mbak Gina ya. Gitu. Terus yang Ya. kedua di mana? Grand Indonesia ya. Di SMS ya Pak, Sumarekon mau Oh, di Tanggerang. Sumarekon. Terus kemudian podcastnya juga yang kayak belum tayang ya. Iya, Podcastnya juga di belum. media. Dan Mbak Gina nggak berhenti karena begitu nulis satu buku terbit itu adalah sebuah candu yang membuat seseorang pengen menulis lagi. Bukan Betul, itu karena sangat betul ya teman-teman. bener kan gitu ya. Benar-benar, dan itu akan membuat kepercayaan diri kayak, oh oke, apa selanjutnya? Hmm. Seperti itu ya Pak. Bukan karena kita pengen ada haus pujian, haus Bukan, publikasi, enggak gitu. Itu karena tumbuh panggilan aja Pak. panggilan bahwa hidup kita ternyata berarti gitu. Seperti tadi Mbak Gina bilang, bahkan andai kata bukuku cuman menginspirasi satu orang, aku udah selesai dengan misiku nulis buku. Itu yang Iya, perlu harus kita pegang. Jangan nangis kalau bukunya cuma laku sedikit, karena buku ini, apalagi memoir kan evergreen ya. Ini akan dihitungnya menginspirasi bukan dari sekian situ. banget. Betul, kita nggak ngejar duit gitu ya. Hidup kita menjadi jauh lebih bernilai ya. Nilai itu lebih banyak ketika kita bisa berbagi inspirasi buat banyak orang. Dan buku itu selamanya. Zaman sekarang anak-anak muda pikir, oh bikin video aja, tapi itu hilang. Itu kan kita selamanya data kita di aplikasi. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman begitu ya Pak Ana. Tapi Ya. buku itu sudah ada ISBN, sudah masuk perpustakaan nasional, mau sampai kapanpun walaupun udah nggak diterbitkan, bisa dibeli online, bisa dicari lagi, bisa request untuk kepercetakan. Percetakan kedua, percetakan ini, segala. Jadi akan selamanya ada. Oke, betul ya. Ya. Jadi hari ini jangan berhenti hanya sekedar ngikutin acara ini, tetapi ketika teman-teman punya bibit untuk nulis buku, yuk, itu dikembangkan. Ikutin terus acara di APB karena itu akan memotivasi teman-teman untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk meyakinkan teman-teman bahwa hidup kalian berarti melalui tulisan-tulisan yang dibukukan. Oke? Ya. Yuk kita foto keluarga dulu yang berkenan. Udahan nih Pak. Hah? Ya, seru ya Pak padahal ya. Gitu ya. Aduh, kuota aku udah mau habis. Oh, Nggak ini Pak Ana bercanda, nggak serius mungkin banget. lah. Nggak mungkin. Oke, baik teman-teman yuk yang bisa buka kamera boleh. Rugi loh kalau nggak buka kamera. Saya mau ngucapin terima kasih dulu ke Bu Dianita, Bu Santi, Bu Kristiani, Bu Bu Agnes, Bu Milva, Milka semuanya. Bu Maaf kalau ada yang Astrini. nggak terjawab ya. Hmm. Nanti kita DM-an aja, Pak Ah, Ibu sekalian. Sengaja memang tidak dijawab ya teman-teman, follow Mbak Gina. Penasaran. Oke, tapi teman-teman kalau yang penasaran dengan bukunya, yuk cari di Gramedia, cari di gramedia.com, cari di Shopee, cari di Tokopedia, ada kok. Keranjang hijau, keranjang kuning, Ah, keranjang Gina dan keranjang Pak Anang juga silakan. Kita diganggu, kita senang ya Pak. Iya, kalau teman-teman butuh tanda tangan, Mbak Gina ada stok di rumah? Ada. Nanti hubungi saya aja dengan harga juga yang lebih di bawah. Di bawah harga publish ya. Iya. Gitu. Ada tanda tangannya. Jadi sebenarnya bukunya gratis teman-teman. Yang bayar adalah tanda tangannya. Oke. Bukunya gratis, tanda tangan bayar. Bukunya 10.000, tanda tangan 90.000. Enggak lah Pak. Enggak seperti itu Pak Oke Anang. teman-teman, yuk kita berfoto. Ada dua kamera ya, dua layar ya. Oke, senyum dulu. Kita nggak tahu ada di mana. Gitu. Sudah pada muncul. Oke, udah. Cuman kita berlima yang buka kamera. Oh, berenam. Ya, 3, Mungkin 2. yang lainnya lagi di perjalanan atau Lagi di dapur. 1, lagi, ya, satu lagi saya geser ya. 3, 2, 1. Oke, makasih banget buat teman-teman semuanya hari ini terima ketemu kasih Mbak Gina semua. ya. Terima Kita kasih senang banyak. banget ya Mbak Gina. Mbak Gina senang banget saya bisa Saya benar-benar diajak senang, ngobrol. bersyukur banget. Terima kasih. Saya nggak nyangka seramai ini dan pertanyaannya sebanyak ini. Terima Iya. kasih banyak. Ya, teman-temanku baik-baik semua Baik. kok Mbak Gina. Pasti nanti Iya. ya, kita berteman ya, teman-temannya satu circle di APB dan tunggu pertemuan APB berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana menembus lomba-lomba menulis cerita anak gitu ya. Sekarang lagi marak banget di tiap provinsi bikin lomba sayembara menulis dan kita akan undang satu orang teman untuk berbagi tips bagaimana dia bisa memenangi sekian banyak lomba.
tunggu aja tanggalnya, kita akan buatkan jadwalkan dan kita akan terus terhubung di Akademi Pelis Buku. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Oke, Terima kasih. senang Terima banget kasih Mbak ketemu. Gina, Mas Anang. Oke, makasih. Mbak Gina, makasih Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang udah bertanya tadi, kita akan bagi nanti menjadi 5 pemenang. Tunggu aja di grup WhatsApp-nya ya, teman-teman ya. Makasih buat Mas Petrus, Mbak Agnes untuk bukunya, dan juga untuk Mbak Gina untuk bonus 1 buku untuk penanya hari ini. Sampai jumpa. Oke.